Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hada Munazkia. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Bapak Azin Taufik MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesuai kemampuan saya ya Pak, sesuai pemahaman saya yang telah saya baca dari buku atau dari PDF yang telah di-share kemarin, yaitu mengenai fungsi-fungsi kontinu. Nah, tapi saya akan menjelaskan mengenai subbab yang 5.3 saja. Di dalam subbab 5.3 ada beberapa subpoin. Nah, di dalam bab 5.3 itu, di dalam subbab 5.3 itu mengenai materinya itu mengenai kekontinuan fungsi dan kekontinuan fungsi pada interval. Nah, adapun langsung ke definisi yaitu subpoinnya mengenai mengenai apa? Saya lupa, maaf. Mengenai di definisi fungsinya itu mengenai fungsi terbatas. Nah, di dalam fungsi terbatas penjelasannya itu sebuah fungsi f. Sebuah fungsi f dikatakan terbatas pada suatu himpunan A jika nilai atau hasilnya itu dari fungsi tersebut atau fx tidak pernah meledak kemana-mana. Jadi tidak pernah menuju ke tahingga ataupun ke min tahingga. Jadi pada suatu angka, misalkan angka nyatanya itu m lebih dari 0, nah yang menjadi benteng ataupun batas atas ataupun batas bawah sehingga min m kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan m untuk semua x di mana x-nya itu di dalam himpunan A. Nah, langsung ke 5.3.2 mengenai teorema keterbatasan. Tadi kan mengenai definisi terbatas, sekarang ke teorema keterbatasan. Di dalam teorema keterbatasan berbunyi bahwa jika I sama dengan interval A, B adalah interval tertutup dan terbatas dan fungsi f di mana I itu menuju R kontinu, maka f-nya itu akan terbatas pada I. Nah, penjelasan lebih mudahnya itu seperti ini. Teorema ini menjelaskan bahwa jika kamu punya inverse yang grafiknya itu menyambung terus atau kontinu terus-menerus di dalam domain yang ujung-ujungnya itu jelas dan tertutup, maka misal dari X sama dengan A dan dari X sama dengan B, maka grafiknya itu terdapat grafik tersebutnya itu pasti punya titik di mana ada punya titik tertinggi, adapun titik terendahnya pasti ada satu titik, minimal satu titik tertinggi dan titik terendah yang pasti tidak bablas ataupun tidak tahingga, tidak meledak gitu kan ya. Nah, catatan penting dalam teorema ini yaitu ada dua syarat dalam interval ini. Intervalnya harus tertutup dan ataupun terbatas dan fungsinya harus kontinu. Itu wajib ya. Kalau salah satu dilanggar, maka fungsi bisa tidak aja kontinu. Karena apa? Contohnya fungsi fx, di mana fx sama dengan 1 per x pada interval terbuka 0,1, di mana fungsinya itu kontinu, tapi karena nilainya menuju hingga saat mendekati 0, maka ia tidak terbatas. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya itu mengenai 5.3.3. Nah, di dalam 5.3.3 mengenai definisi maksimum dan minimum. Jadi di dalam teorema ini menjelaskan bahwa f punya maksimum mutlak di I dan di suatu titik X bintang dalam I sedemikian rupa sehingga nilai fx-nya itu fx bintang itu adalah yang paling tinggi atau sama dengan nilai fx bintang lainnya. Tidak sama dengan fx lainnya. Jadi di mana fx? Jadi notasinya itu dalam kurung fx bintang lebih dari sama dengan fx. Nah, jadi f itu punya minimum mutlak di I dan suatu titik x negatif atau x ya dalam I sehingga nilai fx-nya itu adalah yang paling rendah atau sama dengan fx kurang dari sama dengan fx. Nah, adapun langsung ke poin 5.3.4 di mana di poin ini menjelaskan mengenai teorema nilai maksimum dan minimum. Tadi kan mengenai definisinya ya. Sekarang masuk ke teorema. Tadi juga di keterbatasan ada definisi dulu baru teoremanya. Sekarang di definisi maksimum ada juga teorema nilai maksimum dan minimumnya. Di mana teorema ini menjelaskan bahwa jika I sama dengan I sama dengan interval A. Nah, interval A, B adalah interval tertutup dan terbatas di mana F-nya itu di mana I menuju R kontinu pada I, maka F mencapai nilai maksimum mutlak dan nilai minimum mutlak pada I.
Nah, penjelasan lebih mudahnya itu seperti ini. Teorema ini melangkah lebih jauh dari teorema keterbatasan tadi. Tidak hanya menjauh grafiknya, tapi batas atas, batas bawahnya juga. Teorema ini memastikan bahwa pasti ada minimal satu titik di mana titik grafiknya itu mencapai puncak tertinggi atau maksimum, ataupun mencapai di mana grafiknya itu mencapai lembah atau terendah atau minimum. Di kalkulus juga telah dijelaskan bahwa teorema inilah yang menjamin kita selalu bisa mencari nilai maksimum dan nilai minimum lewat turunan atau titik ujung intervalnya. Adapun di 5.3.5, poin 5.3.5 itu menjelaskan bahwa teorema lokasi akar, di mana teorema ini menyatakan bahwa misalkan I adalah interval A, B dan F itu di mana I menuju R kontinu. Jika nilai fungsi di ujung-ujungnya berbeda, tanda misalkan FA kurang dari 0 ataupun FB lebih dari 0 ataupun sebaliknya seperti apa? Misalkan FA tadi kan kurang dari jadi lebih dari, FB tadi lebih dari jadi kurang dari, atau sebaliknya kayak gitu, maka pasti ada minimal satu titik C di mana A dan B itu adalah A dan B, di mana C-nya itu adalah elemen dari interval A, B, sehingga FC-nya itu sama dengan 0. Nah, di dalam 5.35 itu, di dalam titik 53.5 itu menyatakan bahwa bayangkan ya, akan menggambarkan garis lurus mendatar ke sumbu min X. Titik awal grafiknya itu berada di bawah sumbu min X atau negatif kan ya. Dan di titik akhirnya itu di titik akhir grafiknya itu mengenai di atas sumbu min X atau kan positif. Nah, karena fungsinya itu kontinu, artinya apa? Kamu menggambar tanpa mengangkat pen, kontinu, mau tidak mau garis yang kamu gambar itu pasti akan memotong sumbu min X. Minimal di satu titik potong itulah yang disebut akar FC sama dengan 0. Selanjutnya di poin 5.3.6 itu mengenai keterkaitan teorema lokal akar untuk pencarian akar, dimana atau aplikasinya gitu. Biasanya di poin ini tuh dibahas bagaimana sih teorema Bolzano. Nah, Bolzano. Nah, kita angkat Bolzano gitu ya, digunakan secara praktis misalnya dalam metode numerik seperti bisection method atau metode big 2 bagi 2 untuk memperkirakan di mana letak akar itu suatu persamaan yang sulit untuk diselesaikan secara aljabar. Nah, langsung ke teorema 5.3.7-nya yaitu di teorema nilai antara. Nah, di dalam 5.3.7 itu teoremanya itu menyatakan bahwa misalkan I sama dengan interval A, B dan F itu di mana I-nya itu menuju R kontinu, maka jika K adalah sebuah bilangan antara FC, FA, dan FB, maka pasti ada minimal satu titik C, di mana C itu elemen dari interval A, B, sedemikian sehingga FC-nya itu sama dengan K. Nah, sederhananya ini gini, fungsi kontinu itu tidak boleh melompati nilai, tidak boleh melompati nilai. Itu apa fungsi kontinu? Kenapa? Jika nilai awalmu adalah 2 dan nilai akhirmu adalah 10, maka fungsi tersebut pasti akan melewati angka 3, 4, 5 sampai dengan 9,5. Pasti itu kan ya. Di sepanjang jalannya itu, kamu memilih angka K berapapun di antara 2 dan 10 dan dijamin ada titik C di domain yang menghasilkan K tersebut. Langsung ke 5.3.8 mengenai akibat dari teorema nilai antara. Nah, akibatnya itu mengenai poin ini biasanya menjelaskan akibat langsung dari akibat langsung itu ya. Nah, kontinu pada interval tertutup dan terbatas I. Maka hasil atau peta range-nya itu fungsi tersebut fungsinya tuh FI-nya itu juga akan berbentuk interval dan terbatas. Nah, di mana dalam kurung M kecil dan M besar, di mana M kecilnya adalah nilai minimum mutlak dan M besarnya itu adalah nilai maksimum mutlak. Nah, jadi fungsi kontinu itu menentukan sebuah interval menjadi interval lagi, tidak pecah menjadi himpunan yang terpisah-pisah. Jadi ketika sudah menjadi interval akan menjadi interval lagi, jadi tidak terpecah gitu ya. Langsung ke 5.39 mengenai teorema pemetaan interval, di mana teorema ini menyatakan bahwa jika I adalah
Jika ia adalah sebarang tidak harus tertutup dan tidak harus terbatas, kan tadi harus tertutup juga, harus terbatas juga, itu fungsi kontinu. Maka di sini mah menyatakan bahwa jika ia itu tidak harus tertutup, tidak harus terbatas, nah bisa aja intervalnya itu intervalnya itu interval terbuka seperti interval terbuka A, B, atau tak hingga dan F continue pada I-nya itu maka citra atau peta FI-nya itu adalah sebuah interval. Nah, penjelasan lebih mudahnya itu mengenai sifat kekontinuan itu sangat kuat dalam menjaga keuntungan teorema ini. Nah, menegaskan bahwa jika inputnya berupa satu kesatuan, jika inputnya berupa satu kesatuan yang menyambung interval, nah maka outputnya setelah dimasukkan ke fungsi kontinu, maka dijamin akan berupa satu kesatuan, maka satu kesatuan yang menyambung. Nah, yang menyambung, satu kesatuan yang menyambung juga atau interval. Nah, tidak akan terbelah menjadi dua bagian terpisah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari pemahaman saya. Mungkin inilah pemahaman saya sampai segini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.